kuota saya habis, paket maksudnya kuota memori saya. Ya. Terus saya tadi itu ditelepon oleh Mas Anton. Saya diundang itu karena ada informasi ada masalah penjualan harga pupuk subsidi di atas head J. Nah, informasi yang masuk ke saya itu atas laporan dari Bu Yuli dan Pak Tebijan yang di Jakarta saat ke Jakarta. Diperkuat oleh apa? Oleh keterangan Bu Tebijan saat Mas Anton datang ke rumah Bu Tebijan. Oh, Pak Tebijan ke Jakarta diajak Bu Yuli tanggal 30 Juni. Ini ada korelasinya ketika Kementan PI Surabaya Jember turun ke sini. Berarti saya nyambung, wadah, oh ya betul berarti ini. Nah, tinggal jawaban dengan seperti apa sebetulnya masalahnya sih, Bu Yuli, monggo. Oke, jadi gini nggih, sebelumnya kami itu kan sebenarnya kalau di Kementan itu sendiri, saya itu acaranya sebenarnya Hari Kerja Pertanian. Jadi saya tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak tertentu ya. Memang saya tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak tertentu waktu di Jakarta itu sendiri. Tetapi sebenarnya sebelum dari Jakarta itu banyak juga pengaduan-pengaduan. Dengan kan paham kan sekarang itu banyak apa itu namanya semacam kayak TikTok, kayak lewat Facebook, aplikasi-aplikasi memang mempermudah petani untuk curhat. Nah, seperti itu kan. Nah, dari situ ada curhatan dari petani yang masuk ke Kementan. Jadi ada aduan, dan kebetulan hari ini besok itu kan Wamentan mau ada acara ke Jember besok di Ajo. Oh, nggih. Jadi sekalian mungkin beliaunya lewat sini, sebenarnya mau ke Jember dulu baru mau ke sini. Ternyata kami juga nggak tahu, tiba-tiba telepon saya pun sudah nyampe Pasuruan gitu loh. Nah, ternyata kami itu tidak akan mengadu ya, atau tidak akan membuat masalah katakan kalau tidak ada aduan dari petani. Jadi memang ada penjualan di atas harga HEC, bahkan tadi di sini dihadirkan juga petani ya, dan bersaksi dengan dihargai 150 dan juga tidak ada perlawanan juga dari kios. Memang tidak ada bukti berupa nota, tapi dihadirkan, dilihat per Januari memang iya ada penebusan dengan harga 150. Itu satu orang. Bisa ditunjukkan itu tapi yang dihadirkan ini siapa saja? Teman-teman biar tahu siapa saja orangnya. Nanti akan kami tindak lanjuti. Tanpa nota loh ya. Betul. Ya betul. Kalau mau jujur Bu, ngapunten, saya kan sudah pernah melakukan sidak. Iya. Semua kios pupuk itu menjual di atas head. Iya betul. Ya kan? Betul, saya paham Pak. Makanya, tapi saya masih berpikir selama masih di dalam batas ambang batas head. Betul, sama Pak, sama. Kemarin waktu hari apa itu pertemuan saya di kelompok Keting, kelompoknya Pak Fendi Tani Rukun. Saya singgung bagaimana keadaan pupuk. Aman Bu, harganya berapa? Wes wajar. Apakah saya mengorek lebih lanjut? Apakah saya ada tidak lanjut? Berapa itu? Saya tidak tahu karena petani tidak memberitahu. Apakah pada PPL saat tidak punya hak untuk tahu, Bu? Atau tidak berusaha jangan untuk tahu? Apakah, PPL ya? Kalau misalkan petani sudah bilang wajar, kan ya sudah tidak ada masalah berarti boleh Bapak. Enggak? Berarti hubungan antara petani beserta kiosnya itu sudah sangat baik sekali. Pertemuan itu kami setiap pertemuan menyampaikan tentang risiko. Artinya petani juga rata-rata tahu tentang hal itu. Jadi ketika petani sudah tidak mempermasalahkan, ya kami anggap. Ya masa kita mau mencari masalah? Saya tanya lagi, saya tanya itu kepanjangan jenengan. PPL itu kan kepanjangan tangan masalah ketahanan pangan. Saya tanya pada jenengan, boleh tidak? Dengan alasan apapun, katanya petani wajar dan sebagainya, alasan apa? Boleh tidak? Dia menjual di atas head itu. Ya nggak boleh, nggak boleh. Ya? Dan itu kan haknya distributor sebenarnya Pak untuk menindak itu Pak. Betul. Iya. Tidak, yang saya tanya pada panjenengan, boleh tidak menjual di atas head? Tidak boleh. Pasti tidak boleh, ya? Iya. Ketika tahu ada pupuk kios misalkan kios pupuk menjual di atas head, apa tindakan jenengan? Kami nggak tahu. Kami nggak tahu. Tidak ada kan kami nggak menemukan
maksudnya informasi yang valid kami tidak menemukan. Kalau misalkan suatu saat dengan saya cek Ada suara-suara iya, tapi tidak, misalkan kami menemukan, kan saya juga menemukan beberapa kan bisa diam. Boleh saya hubungi? Saya setuju dengan apa yang jenengan lakukan. Sidak nggih. Iya. Sangat bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Kenapa? Karena petani kepada kami tidak mau ngaku. Nuwun sewu. Kenapa petani merasa ini sudah nyaman? Dulu ada yang 100, bahkan ada yang 200, 250. Kemudian ada perubahan. Yang saya dengar katanya 150. Tapi ada enggak. Ya. Tapi petani ketika diajak ini 150, ini tidak boleh, ada paketan, ada 150, ada paket tidak boleh. Jadi petani nyaman. Petani nyaman. Kira-kira petani yang sudah dikondisikan atau bukan, Pak? Saya tidak tahu. Ya. Jadi gini nggih Pak Tony ngapunten. Maaf, Pak Tugijan. Saya paham nek saya dulu. Nah, oke. Gantian Bu. Nggih, nek gantian gak enak jadi nggih. Gantian, Pak. Jadi saya paham kalau hal semacam itu. Saya kelompok tani Pak Tugijan. Yang dihadirkan ya orang-orangnya. Jangan bicara soal itu pekerjaan saya. Ojo ngajari bebek ngelangi Pak Tugijan. Itu pasti dikondisikan lah. Orang-orangnya. Coba kita pilih secara acak sesuai dengan DKK. Akan simpang siur. Ya. Kalau ditanya beliau jujur, Pak Masyur, kalau tanya kepada petani, milih harga head atau harga wajar? Harga wajar itu boleh 35, 140, 150. Kira-kira Pak Tugijan milih 115 atau milih 135? Ayo jawab yang jujur. HIT, Pak. Itu HIT. Kalau kami yang saya dengar itu bukan di pertemuan itu. Ketika kami kunjungan ke lapangan, kami temui di lapangan petani. Ya itu tadi, karena memang ada perubahan-perubahan yang ini semakin baik. Mungkin tahapan-tahapan gini. Nah, punten Mbak Tony. Jadi kalau dulu tadi ada yang 200, ada 175, kemudian ada suara-suara rata-rata 150, tapi ada paketan. Petani masih merasa nyaman karena masih ada paketannya. Walaupun itu kami mengatakan itu salah. Ya. Tapi petani ketika memang itu diajak ke kios untungan tidak berani karena kalau bisa saya tanya lagi, perintah Kementan jelas harus head. Jadi kalau dengan selaku BPL, BPL selama petani itu katanya merasa nyaman, wajar, tidak apa-apa ya? Tidak. Salah. Hah? Salah? Ya, makanya itu, artinya, saya kan mempertegas ini. Iya. Apakah dengan wajar itu boleh? Jadi kan tidak memberikan laporan buatan Pak Masrul. Pak, ini harga wajarnya, ya kalau jangan tidak melakukan. Saya ngapunten ya Pak Tony. Ini tadi saya dalam rangka apa? Lah, investigasi. Saya dapat laporan katanya ada kios jual pupuk di atas harga head. Di atas head, dapat laporan. Sampai Kementan datang, ini kan penting. Padahal besok saya harus ketemu dengan teman-teman di Jember. Karena saya komisi Bu. Betul, karena saya diperintah oleh ketua, tolong Mas informasi betul enggak? Saya kontak rekan Gerindra. Iya Mas, di Jombang. Saya selidiki. Baru saya telepon Jombang, terus ke Mas Anton. Iya. Di rumah Pak Tugijan. Tapi posisi saya di Jember Mas, enggak nututi. Sebenarnya saya ingin ketemu, tapi saya cuma komunikasi dengan Pak Slamet PI. Saya komisi B Bu, punya kewenangan. Saya pengawasan Bu. Kalau saya orang luar tidak berani saya Pak Mas. Ya, makanya saya ini anggota Dewan Komisi B, kewenangan saya di bidang pertanian. Berarti kan dalam rangka kerja lah dengan dia. Ngapain saya? Ini saya nggak tahu, makanya saya izin bertanya kan. Jawab saya. Kalau sama dengan jenengan PPL, ya harus turun ke lapangan. Petugas penyuluh lapangan. Ini Pak Masyur. Kalau perlu tiap hari sepatunya sepatu boot. Datang ke petani, tanya apa masalahnya. Katanya jagung gagal, kenapa ini ya? Saya lihat tadi ada bibit terbengkalai itu, bibit bantuan. Jangan-jangan ini sekabupaten Jember merata Pak Masyur. Ini yang akan saya tanya nanti ke kepala dinas yang baru. RTP akan saya pasti hadirkan. Ya. Apa tidak melalui kajian lebih dulu kok sampai bibit jagung terbengkalai? 400 bibit, 500. Ini kan uang rakyat dibuang percuma. PPL kan wajib melaporkan ini, Pak, ternyata bantuan bibit jagung itu tidak diambil oleh petani. Apa masalahnya?
Bu Yuli tahu Bu? Hah? Menurut saya Bu Yuli tahu. Loh, pasti tahu lah BPL. Yang jagung. Taunya? Yang jagung yang Bibit ditanam mulai di rumah Pak Edi Hermanto. Oh, itu ya. Kemarin sih sempat laporan juga. Terus saya kembalikan, loh, bukankah itu sesuai dengan permintaan kok bisa tidak tertanam? Saya bilang. Nah, ini kesempatan ini. Tadi Pak Edi bilang katanya tidak tahu, tiba-tiba bibit jagung datang. Nah, itu sesuai permintaan dari Pak Edi selaku ketua kelompok atau rekomendasi dari Sesuai permintaan, Pak. Jadi kalau ada bantuan itu selalu saya list ya, saya tawarkan. Saya tawarkan Pak Tukijan juga termasuk. Saya ada grup kelompok tani yang isinya adalah kelompok tani. Nah, itu saya tawarkan. Saya terus terang tidak pernah berani untuk mengambil benih bantuan jagung. Karena apalagi yang keting. Karena keting itu adalah basisnya pembenihan. Memang saya tidak pernah ngambil. Di Jombang pun saya tawarkan. Kemarin yang ngambil itu kelompoknya Pak Edi memang iya. Pada saat ditawarkan beri kontribusi jagung. Iya, maksudnya iya. Memang minta gitu ya, minta. Iya, minta. Bahkan saya bebaskan tidak hanya kelompoknya sampean saja yang bisa mengambil, semua petani bisa ngambil, yang penting ditanam. Nah, begitu bibit datang, kenyataannya apa? Saya kan sudah diminta, Pak Tukijan juga minta. Oke, setuju bibit jagung. Pertiwi berapa itu? 3? 3. Bertiga. Malah saya minta ke sana kan. Ambil berapa Pak Tukijan? Saya ambil 1 dus kalau nggak salah. 1 dus Ya. berapa kilo itu berarti? 20 ya. Soalnya Kelompoknya Pak Tukijan, teman-teman yang lain nggak dapat. nggak ngambil. Ya. Padahal itu sudah kami tawarkan semuanya, kami bebaskan Jadi, untuk Loh, bisa Pak ngambil. Tukijan apa masuk kelompoknya? Tidak Pak, nah itu saya bilang semua petani walaupun tidak tergabung di Barokah 3, Barokah 3 boleh dipersilakan untuk mengambil, monggo segera sosialisasikan. Jadi untuk penyerapan dari bantuan tersebut. Lanjut masalahnya apa? Nah, di sana Tidak ini Pak. Saya tanya ke Pak Edi. Nah, terkait lanjutnya Pak Sidik. Ternyata petaninya tanam pilih bibit tahun pembenihan. Nah, setelah sebelum pembenihan datang, belum ada pembenihan, dia minta dulu. Ternyata sudah bibit datang, ada ditawari pembenihan, ada yang disewakan 1 oyot, kemudian ada pembenihan waktu itu. Apa pertimbangannya petani kan Pak Tukijan petani? Lebih harus ini lebih bagusan pembenihan Pak. Apanya yang kita Harganya. harga jualnya. Ya. Jadi masalah harga jual. Ya, jadi milih pembenihan kayak saya ini milih pembenian Pak. Pembenihan. Iya, misalnya harga pembenian atas 6.000 lebih kan ongkol. Itu Kan. 2.000. Kalau jagung komersil kan hanya berapa? 2.000. Satu tanam berapa musim jadi Yang apa? yang bantuan? 1 musim aja. 1 musim aja. Tahu. Iya. Nah, ketika ternyata di lapangan ini tidak terserap, apa yang diganggu ini? Yang saya tahu kan Ini yang belum terserap ini saya informasinya masih belum jelas, tidak terserapnya itu. Karena informasi yang terakhir saya perintahkan, mengajukan sih, saya kok pemerintah ya. Pak. Saya harapkan monggo segera sosialisasi. Siapapun kapan petani. Ibu? Setelah benih datang. Kalau informasi Pak Edi itu jangan sering ke sana tahu kok. Iya. Sering ke sana. Makanya katanya ayo Pak pertemuan sosialisasi C. Nggak tahu kan Pak Haji? Kenapa Pak Haji tadi tidak dihadirkan sekalian? Tidak tahu saya. Saya tahunya tadi itu baru ketahuan. Oke, maksudnya ya kita hadirkan di sini, tidak cari ini Pak Edi di sini mumpung ada saya selaku petugas, saya juga ingin tahu sendiri jawaban dari Pak Edi. Jadi intinya akhirnya jagung tidak terserap. Mungkin bisa kami jadikan acuan Bapak, laporan Ibu itu sudah sampaikan itu. Karena kelompoknya masih belum resmi Pak untuk menginformasikan ke saya memang segera Pak, karena ini terkait dengan masa tanamnya atau kedaluarsanya. Sudah eman-eman Pak, itu sudah saya himbaukan Pak. Dan sudah kadaluarsa Ibu? Sudah kadaluarsa? Iya, saya bilang ini uang negara ini yang kami pakai. Kami juga tidak paham apakah Pak Edi sudah mensosialisasikan ke petaninya. Iya. Tapi ya saya sering menanyakan, Pak Edi sebenarnya juga sering
laporan juga, tapi saya masih tetap, ayo Pak tolong disosialisasikan, tolong tetap ditawarkan, saya bilang gitu. Kalau misalkan kelompok sudah betul-betul Pak Haji Edi salah kalau bilang itu tiba-tiba saya drop ya. Benar, ini ada pengajuan dari kelompok. Nggak berani saya Pak, terus terang saya tidak berani tanpa permintaan kelompok, apalagi ini jagung lah ya. Jagung itu tidak semua petani, apalagi di Jombang itu tanam jagung. Bisa mendatangkan Pak Haji Edi ke sini? Keluar. Lagi di sini bukan tanahnya, mohon maaf ya Pak. Tanahnya di sini tempatnya bukan. Kalau jenengan nanti kan bisa. Ya nanti kami jangan di sini lah. Saya juruskan tadi ya. Sebenarnya saya itu tak mau rame-rame. Saya wes gini sebentar. Saman kan gini. Sebenarnya saya paham sih, semua ini paham. Jadi kayak apa? Timbal balik lah. Semacam timbal balik seperti itulah, jadi kayak apa itu? Semacam serang menyerang lah. Jadi itu yang saya rasakan kayaknya loh ya. Kok bisa ngomong ngono toh? Ayo monggo wes bisa. kasih kesempatan sama ya. Tadi bilangnya tadi Bu ya. Saya Pak Santon, saya pernah minta ke jenengan langsung. Enggak, saya tidak berani bilang. Pernah sama minta ke saya. Salaman. Cek lho, saya ini salaman lho, kok wedi lho. salaman apa nek? Lah iku maneh iku ngamuk ya, sapa sing ngamuk sapa? Lah iku sapa? Sing ngamuk sapa? Sing ngamuk sapa? Dia ini sering ngono Pak. Lah iku sering ngono jadi ya. Sudah Mas. Dia nggak tahu di rumahnya siapa. Nggih. Pak iya, gimana? Nggih. Sampun. Wis sepon. Iya, heeh. Ini Pak. Saya biar clear ini. Sik aku dhisik ngomong Pak, wis pendang balik aku iki Pak, ngono Pak. Saya sebagai ketua kelompok dan sebagai gabungan. Saya diaduki oleh petani, ya. Dan kemarin saya waktu di Jakarta memang saya ingin berdampingan dari Yuli, karena di sana ada laporan dari petani yang masuk di Pak Mentan. Akhirnya saya dipanggil Pak Sudaryono, jadi Pak Mentan. Sendirian Pak saya Pak di hadapan itu. Dan saya ditanya Pak, sampai kan dari Jember ya. Sampai ada kelompok tani Gapoktan Jombang. Iya, Gapoktan Pak, bukan kelompoknya, Gapoktan langsung. Itu wilayah Jombang katanya desa Jombang. Ya kan bukan desa Pak. Itu hampir semua kios jual di atas IT. Pak benar? Benar Pak Abu? Benar Pak. Ya. Nah, soalnya yang pernah ada di Sidak juga ada. Dengan karena ada laporan itu laporan beberapa tahun ya, 1 tahun mungkin tahun 2004 atau berapa kan banyak laporan itu dikasih tahu. Nah terutama ada petani saya yang melapor melalui aplikasi Dan memang itu Pak. ya, Makanya dibuka selas-selasnya. dan ada laporan langsung ke Pak Bamen juga kan dibuka bebas itu banyak laporan. Hanya saya kena dipanggil, benar nggak kios zaman barang? Mungkin dalam laporan menyatakan nama Pak Ketua. Iya, betul. Sebagai ketua kelompok. Nah, ketua kelompok. Lanjut. Akhirnya ada petani yang melaporkan kelompoknya Pak Ketijan Poktan Tani Mulyo. Ini kalau tadi benar ini petani saya. Akhirnya saya minta tolong WA saya dari berapa masuk ke saya. Ini Pak WA-nya. Tadi berapa petani yang dihadirkan di sini? Pak Tidak mati. Itu permintaan ini kan 6 orang. 6 orang. 6 orang jadi saya Bapak. Ini siapa saya ada yang sama. Karena saya tadi juga sempat bertemu dengan 2 orang petani Iya. yang ternyata dia tidak beli karena tidak punya uang. Iya benar. Dulunya Barusan orangnya ke sini. Iya, loh, nanya tuh. Tadi waktu ngambil pupuk ada saya kebetulan. dulunya gini Pak, itu pernah itu ada. Makanya saya kan ngambilnya acak Pak. Iya. Nah, entah itu ada yang bisa ngambil atau enggak, makanya saya ambil sampai mengambil ya. Gimana biar tahu sendiri loh. Ada yang jadi ada yang juga 150, saya ya bro, ini malah sama bulan 150 ya, beda. Tapi yang laporan Pak Mentan banyak Pak. Iya. Se-Indonesia. Nah, makanya itu di sana kelompok kan Pak untuk desa Jombang. Makanya saya kaget ya. Waktu Pak Menteri datang ke Lumajang, saya kan juga di sana karena saya warga Lumajang. Jadi saya yang Jembernya datang di Lumajang. Nah, terus begini, ini kan perlu penegasan sehingga saya nanti menyampaikan ke komisi yang jelas. Apakah dari seluruh petani yang dihadirkan tadi
sama Pak Kebijan memang mengatakan jualnya Mas Anton ini jual 150. Kan ada yang 250, terus ada yang belum ngambil, ada yang 125 dan dibeli suruh beli obat, terus ada yang sudah ngambil hanya di kan saya buat yang kartu kendali kan Pak. Nah, di situ muncul urea nebus 2 kintal tapi katanya sudah habis. Nah, saya nggak tahu. Ini bilang enggaknya kan nggak tahu. Makanya Ternyata setelah bertemu dengan tani baru, ya semuanya katanya dulu habiskan, sudah ngambil. habiskan. Padahal dia bilang dia ngambil yang terakhir itu hanya 1 kintal, tapi kok di sini tulis 2 kintal. Kartu kendali itu yang bikin siapa itu? Saya. Oh, Pak Kebijan yang Iya. bikin. Dana pribadi itu sama Kartu kendali itu Dari- data dari kami, dari- dari petugas, tapi Yang memang itu- di sini ada fasilitas untuk mencetak. Saya hanya kirim file ke Pak Kebijan, Pak Kebijan yang tinggal cetak. Oh, dari Bu Yuni datang. Tapi itu permintaan dari kelompok tani dan anggotanya. biar tahu dapatnya berapa gitu loh Pak. Kapan dibuatkan kartu kendali itu? Januari Pak. Itu sudah 3 tahun. Tiap musim. Oh, kalau di sini Januari, Pak. Kalau di KJT bulan 3, Pak. Makanya itu yang ramai tadi itu, Pak. Nah, sebenarnya gini, Pak. Kalau masalah mentan itu kan sudah beres semua. Kayak Mas Dio, Mas Rambe itu sudah ketemu semua kan. Kayak petani dari nol sampai akhir itu sudah ada rekaman. Saya sudah ini sebenarnya. Nah, saya yang bertanya tadi itu Pak, saya kan sudah selesai. Kan dulu satu kali lagi. Terus bilangnya, saya pernah minta kilos sampean. Makanya saya minta penjelasan Pak Kebijan. Ini saksi rekam. Saya orang Islam, ya. Pak Kebijan kan orang Islam, saya bawa Bawa Al-Quran atau Oman? Iya Bu. Donek ngomong bi omong. Mang untuk mang. Iya Bu. Dia ngomong karo Bu. Iya, ayo sumpah wis aku. Enggak perlu sumpah, sumpah saya buat main-main. Sampean wong Islam duduk. Iya, Iya iki. Nah, wong Islam duduk lho sik. Podo diredam, podo diredam. Sama-sama. Ben tak ngaling buat ngono akhirnya ngaling. Anton mau pakai apa ini? Sudah pakai ini. Pak Kebijan biar jujur Pak. Pak Dewan, kalau enggak gini tak jujur. Ini kan Pak Mir. Pak Mir kan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini. Bentar Pak. Menurut saya Bentar, Pak, apa yang gini, Pak. disampaikan sudah nanti insya Allah Pak Ya, Tony tak sudah simpulkan. akan menanam. Iya gini, makanya ini. Sampaikan saja Mas. Ya mumpung ada rekaman ini, ndak ada Iya, sampaikan saja. Rekaman, ayo. Jangan Jangan dulu, jujur loh. Sama utarakan dulu pendapatnya sampean biar Pak Tani ini Utarakan nih, menyikapi sopo. Nah nanti. ini Pak, nah, dia Pak Guyun kan ini. Aku pernah jaluk-jaluk nih sampean. Nah gitu ya. Pak Kebijan itu kalau akhir panen itu mesti minta obat rumput disuruh Bu Yuli. Gitu. Ini Pak Kebijan. Ayo Quran, Quran dhisik. Gimana? Quran iki. Dulu kan pernah. Aduh, Quran dhisik kok ndak percuma Jangan, ngomong ngono. jangan, Bukan, jangan, bukan. jangan versi, Pak. Bukan sekarang Pak, hanya sekali waktu itu. Kan dulu kan bilang, Pak lah butuh obat suket gawe apa? Saluran. Nah, untuk saluran bisa minta ke saya. Itu istrinya yang bilang waktu itu. Oke, nanti kalau sudah musim Artinya memang iya. Pak Tani. Iya. Hmm. dua liter. Bentar Pak. Oke, Biar mungkin ini itu dulu. melanjutkan dulu yang kebiasaan di masa di Mas Saman kan sering gitu Pak. Baru Pak dulu. Ya Pak, kasih. Bentar Pak dulu Pak. Ada saluran, pembersihan saluran. Terus anu lagi ini Pak Dewan. Ini kadung rame kayak gini, pada foto, tidak apa di rame nobisan. Pak Kebijan ini pernah jual bibit padi ke saya. Yang saksinya ada di rumah yang ngambil, ya kan yo. Katanya dikasih apa sih ini minyak kayu putih digosok. Apa alasannya itu Pak? Ya, Ini ada Quran. Apa bibitnya ada? Kalau udah ada Quran ya percuma. Habis anu Pak, mau kayak expired. SWG. Ya. Kan petani sudah kayak Ya, kasih. teman-teman tahu. Sudah kayak kasih semua. Ya. Terus sisa yang punya saya sendiri, ada punya saya dan punya saudara saya. Ton. Enggak ada. Pengirimannya hanya berapa kuintal dulu ya? 8 kuintal itu. Kan dipotong. Enggak apa-apa. Itu hanya sekitar Tahun berapa itu? Nanti saya tahun bisa cek. 2024 kalau nggak salah. Kemarin berarti. Bukan kemarin. Kalau Iya, nggak salah. 24 kan kemarin. Iya, ya maksudnya yang 2024 itu yang dialokasikan yang di selatan ya Pak Kebijan ya. untuk Yang wilayah iya, wilayah selatan selatan. kan? Kan wilayahnya hanya sedikit itu Pak, sisa. Sebagian ke sini. Kan sini sudah tanam.
bisa sana. Nah ini tanya Pak gane ukuran ini ono terus daripada nganggur monggo nggih Bun saya masukkan ke kas kelompok gitu. Sama Mas Arman, Mas Anton, apakah dijual, apakah ditanam? Tak seleb itu ada itu kata kasihkan. Kan Tanya. Yuk. Kok nggak dikembalikan saja ke pemerintah? Tak seleb sama saya. Daripada saya ini Pak kembali ke pemerintah kan belum bisa. Dia ini baru saya masukkan kas. Kasnya masih ada. Makanya kita punya kas 2 juta. Ngumpul boleh enggak begitu? Ya enggak boleh karena kualitas benih itu sendiri juga harganya juga beda. Dialihkan kemudian dijual kan enggak boleh. Ya. Kalau jangan enggak boleh. Biarkan sampai busuk tak apa-apa, yang penting buktinya ada di situ. Tidak terserap istilahnya. Kan enggak terserap. Nah, ini mau bertemu saya tadi juga ada raguan. Jadi dan kalau pertanyaan gitu saya dapat ajuan ada banyak nama yang sebetulnya tidak punya hak di situ, tidak punya lahan, tapi oleh begini dikasih nama untuk mengambil jatah pupuk subsidi dan tidak main-main. Ada yang kisaran 35 hektar dengan jatah 7 ton. Gimana? Mohon izin. Betul. Pengaduannya dari siapa? Langsung. Saya, Pak Haji Heru. Pak Haji Heru? Iya. Lahannya Pak Haji Heru? Iya, terus itu yang nama Suni, siapa itu yang dapat 7 ton itu? Loh bisa kita hadirkan nanti Pak Haji Iya, Heru, kenapa? itu kan pegawainya Pak Haji Heru. Dari mana? Itu ada itu Poska 7 ton. Seta. Iya nanti itu data itu dari Pak Haji Heru, gampang nanti saya jawabkan. Kita cek nanti. Loh enggak iya, data yang saya terima itu adalah data dari petani atau kelompok tani. Bukan saya yang memasukkan, bukan saya pribadi lah yang memasukkan. Saya dapat dari mana nama-nama itu? Oke, nanti kita akan saya buktikan yang katanya sampai 7 ton itu milik siapa, akan saya carikan alamatnya punya siapa. Benar Pak, ada Pak. Itu nih. Kalau 7 ton satu nama, 2 hektar. sekarang perlu kita klarifikasi lagi. Satu nama petani. Pak, namanya siapa yang ngambil 7 ton tuh? Suni. Suni. Pokoknya orang Atas nama. atas namanya gitu. Bukan Pati ini tadi apa sama namanya? Watini itu memang orangnya Haji Heru. Tidak punya Iya. lahan itu. Yang saya Tidak punya lahan. Tidak punya lahan. Tapi gini Pak, mungkin Nggak tidak punya lahan. punya lahan, mohon izin ya. Mungkin yang atas nama Watini tidak punya lahan, tetapi itu adalah pegawainya Haji Heru. Kalau sampai 7 ton gimana Bu? Itu kan luasan maksimal kan 2 hektar Pak, iya. Makanya Tebu Pak. klarifikasi. Tebu itu Pak. Kalau Tebu itu jatahnya berapa Ibu? Jatahnya tebu itu 6 kintal. 1 hektarnya ya? Iya. 2 hektar, apa tetap boleh kalau tebu naik 3, 4, 5, 6? Tetap 2 nggih? 2 hektar. Oke, Tetap setuju. 2 hektar. Per satu nama, per satu petani. Satu nama itu semuanya bukan tebu saja. Satu Semuanya itu 1 NIK itu cuma 2 hektar. 2 hektar itu 1 nik dan itu merupakan akumulasi dari kepemilikan. Tidak hanya di satu kelompok, tidak hanya di satu kios. Selama itu di wilayah Indonesia maksimal 2 hektar. Oke, nah ini yang perlu kita gali bersama itu. Tugas Ya. pulau kali panjenengan. Tugas pulau kali panjenengan ini ada informasi dari Tani Baru bahwa ada yang ngambil sampai 7 ton 1 hektar. Nah ini. Terus yang kedua Itu memang daftarnya Ada Pak. Ada Pak, apunten loh Pak. Betul. Data itu saya ambil loh dari kios Pak. Haji Heru tuh menitipkan berkasnya itu ke kios Pak. Saya ngambil ke sana. Iya. Tidak bisa dengar. Mantu niki sih. Nah, jadi data kelompok tani atau petani yang atas nama Haji Heru dan pegawainya kan sewa Haji Heru kan luas kan. Nah itu karena nama Haji Heru sendiri sudah katakanlah sudah over ya, sudah lebih dari 2 hektar, kan memakai nama istrinya pegawainya, nama suami. Boleh itu Bu. Boleh. Ah, bener. ya gini. Bener Boleh. sekali. Boleh. Meneng apa? Masih bakal ngomong meneng apa? Ya. Oke, sebenarnya tidak boleh sih. Oh, aku Gini, salah gini. nih. Gini ya, sebenarnya memang secara aturan, secara tidak boleh. Oke, siap. Tetapi Kartu kuning menang sama tak hidungi kan aku. Saya IRT. Iya, loh. Sampean ngarani aku ning ngarepan Petocas. Iya.
akhirnya menggunakan nama-nama orang, pegawainya, istrinya dan sebagainya. Betul. Itu ngapunten, bagi saya itu modus itu. Tapi boleh katanya dengan dia. Sebenarnya gini loh Pak. Loh, jangan, pertanyaannya singkat saja. Boleh atau tidak? Secara aturan tidak boleh. Nah, ya sudah, Bu. Kalau tidak Terus boleh gini loh jangan. Pak, saya Jangan ngapunten dituduh. Pak, ngapunten. Iya. Petani penggarap itu juga butuh pupuk. Bu, Ya. ngapunten. Semua butuh Pemerintah pupuk. itu membatasi. Kenapa orang kaya, miskin itu jatahnya maksimal 2 hektar? Untuk membatasi, Bu. Agar Dan semua orang kebagian. kaya ini jatahnya 2 hektar. Dia punya 50, yang 2 hektar dapat subsidi, yang 48 non subsidi. Nah, Ibu sebagai BPL tugasnya itu mengawasi juga. Lanjutan tadi mengatakan boleh. Jadi gini nggih Pak nggih, bagi saya sebagai tim entry nggih, selagi petani itu daftar dengan setor SPPT, ya tetap kita daftar selagi dia tidak melebihi dari 2 Saya ulang hektar. lagi, Pak Heru punya sewa tebu luasan 50 hektar. Ini kan ilustrasinya kan mudah. Ya. Pak Haji Heru sewa tebu 50 hektar. Berapa haknya untuk mendapatkan subsidi? 2 hektar. 2 hektar. Nah, kalau dia pakai pegawainya, nama bupati ini, istrinya, suaminya, anaknya, kata jenengan kan boleh. Saya ingin tahu dasarnya apa itu. Secara administrasi atau secara prosedur itu memang sebenarnya tidak Jangan diperbolehkan. sebenarnya, Bu, boleh atau enggak? Tidak. Ya sudah, titik ya. Tidak boleh. Ini temuan saya. Ada ya. Satu, yang kedua, ulik lagi. Saya tadi bertemu dengan Kampung Didi. Ya. Ya. Ada Kampung Didi, ada namanya Mas Iqbal, ada namanya Mas Reni. Tadi sudah komunikasi dengan saya, dia tidak punya lahan. Kampung Didi ada loh lahannya. Nah, tak ambil itu. Sudah ngambil. Nggak ada. Masih ada rekamannya. Ya wis. Diam dulu. Yang punya hak. Saya tadi Ibu, saya tanya, itu tidak punya lahan, tapi namanya dipakai oleh Bu Yuli dan yang ngambil orang lain. Apakah tahun ini sudah ada? Masih ada. Kampung Didi, Iqbal, Reni tahun ini masih ada? Itu saya tanya Ini aja Bu. Jangan ke saya. Oke, oke. Oke, Saya karena dia pemilik kiosnya ya Pak. Ya, kita jawab. Karena pemilik kios, apakah tahun ini masih ada Ya. yang namanya Reni, Iqbal, Ya. sama Kampung Didi? Ada. Tahun ini masih ada. Kalau memang tidak ada ngambil tahun ini, tidak ada. Tidak ada. Oke. Cuman dia itu minta ke saya. Bang, aku ingin ngomong dong, gak perlu. Lah iya, tahun ini kalau tahun kemarin ada, tahun ini tidak ada, berarti kan sudah ada perbaikan, Bapak. Iya betul. Hmm. Maaf Bu, berarti betul pernah dimasukkan namanya oleh Bu. Iya, Ya. itu nanti ada ceritanya. Ya, sudah. Berarti Iya. kan Pernah diambil diambil aja gitu. Pernah diambil, Saya ngambil siapa? kan saya kasihkan ke anggotanya. Anggota siapa? Anggotanya Pak Barokah 2, Pak Marno. Kan saya bilang ke Pak Marno di sini ada pupuk di sini. Monggo anggotanya sama yang belum terdaftar, silahkan ambil di sini. Administrasi sudah, silahkan tinggal ambil dan bayar. Rebutan Bu niku, Bu. Apa boleh dialihkan? Rebutan. Sebetulnya boleh nggak Dialihkan. masukkan nama sementara dia tidak punya lahan. Dan tadi sudah saya klarifikasi itu. Pak Anies sama Pak Kampung Didi datang. Ketemu dengan saya boleh tak? Ya sebenarnya nggak boleh, cuman gini loh Pak Nggih. Kelompok tani itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Kebetulan Pak Kampung Didi itu berada di kelompok tani yang tidak aktif. Nah, dan kelompok yang tidak aktif, bagaimana nasib dengan anggotanya? Pak Kampung Didi apa kota? Pak Kampung Didi adalah perangkat desa. Ya, saya minta izin kok itu Pak. Saya minta izin. Sudah cerita ke saya semuanya. Saya minta izin gini. Saya pinjam namanya, tapi nanti jatah pupuknya itu untuk petani yang belum terdaftar. Kenapa tidak daftar saja Bu? Kan banyak jatah yang, kalau misalkan maaf, tadi ada jatah 30 hektar, misalkan milik Pak Haji Heru, daripada diberikan Pak Heru semuanya, kan bisa dibagi. Masalahnya gini loh Pak, petaninya itu, kelompok taninya itu tidak mau mencari petaninya yang belum terdaftar gitu loh. Bukan terbalik, petani daftar tapi nggak pernah bisa daftar. Oh, Ya Bu, ada Bu. Yang Banyak saya itu. ketahui adalah Pak, Ya, itu. soal gini Pak, yang masukkan ini bukan Ibu, tapi Pak Tugijan sama ponakannya. Ada rekamannya. Gimana? Yang rental kan? Saya ngerental sing ngasuk non data-data iku Afif iku. Afif ku.
sisi ini Afif itu Piye? Piye maksudnya? yang mengerjakan semua itu. Tidak Mas, yang punya Bilangnya aplikasinya itu Iya, saya. tapi yang ngerjakan maksudnya, yang itu ngerjakan itu. Oh, cuma jasa rental. Ya, terus habis itu Bu Yuli itu tidak bisa apa-apa. Bilang gitu katanya Haris yang semua itu masukan itu semua saya gitu. Apa hubungannya dengan Haris? Enggak tahu itu seperti itu orangnya itu ponakannya. Izin saya nanya satu. Ya, Artinya begini Bu, saya simpulkan dari tadi penjelasan itu, termasuk yang 7 ton punya Pak Heru, ya yang 35 hektar, terus kemudian yang punya Pak Kampung dan semacamnya. Artinya semua kejadian itu Ibu sebagai PPL tahu berarti kejadian itu. Ya tahu. Ya diketahui artinya ya. Oke. Ya udah, saya kira cukup. Cukup. Jadi tolong ya, tapi nanti kalau misalkan ada pemberitaan, tolong konfirmasi dulu ke saya. Nah ini sekarang ini perlu. Belum tahu beritanya. Saya sudah Ibu sekarang ini. Semua. Seperti apa lagi kan sudah itu. Oh, gitu Makanya ya. kalau saya kan sekarang bukan wartawan, teman-teman nih. Jadi ini Sudah. Bu, kalau menurut panjenengan berita kami nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan, jenengan bisa menggunakan hak panjenengan. Gunanya hak Dan panjenengan. kami bisa membuktikan apa yang kami Apa yang bacakan. jenengan sampaikan. Ya, ya. Gitu nggih. Tadi sudah kami konfirmasi semua Bu. dari Pak Antonnya, Pak Kampungnya, terus Sudah siap semua. ya Pak Meskipun Edinya kayak sudah. petani pun ke saya banyak ke saya. santai Mas, santai. Ya, iya tapi yo, enggak enak. Oke, Saya clear. enggak mau. Oke, siap. Saya pernah ke rumahnya minta maaf. Bu, minta maaf Bu, saya Bu sama istri saya